Apakah kamu pernah mendengar tentang kasus bullying? Bullying bisa saja terjadi di sekitarmu, baik disadari ataupun tidak. Mengkhawatirkannya, masalah sosial ini bisa memiliki dampak yang sangat fatal pada mental seseorang, terutama pada anak-anak jika terus diabaikan. Nah, sebenarnya apa itu bullying? Bullying adalah sebuah tindakan atau perilaku menyakiti orang lain, baik dalam bentuk fisik, psikis, atau perkataan, sehingga sang korban akan merasakan sakit, depresi, atau terjebak dalam keputusasaan. Biasanya, pelaku adalah orang yang merasa mempunyai posisi yang lebih tinggi atau lebih kuat dari sang korban. Lalu, apa yang menyebabkan seseorang menjadi pelaku bullying? Yang pertama ada faktor diri, yaitu krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Yang kedua, pengaruh keluarga. Anak-anak yang terbiasa mendapat perlakuan kasar dari orang tuanya, tanpa sadar dia akan meniru dan menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga, pengaruh lingkungan dan teman, yaitu budaya kekerasan dalam kelompok pergaulan, pengaruh terpaan kekerasan melalui film, games, dan sebagainya. Jenis-jenis bullying. Yang pertama, bullying secara verbal, yaitu melalui perilaku seperti mengolok ataupun mengejek. Bullying jenis ini adalah menjadi awal perilaku bullying lainnya. Sebagai contoh, bila ada anak yang berbadan gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengatainya dengan perkataan yang tidak enak. Yang kedua, bullying secara fisik, yaitu perilaku menyakiti fisik orang lain. Bullying ini paling tampak dan mudah diidentifikasi karena bisa meninggalkan bekas memar, termasuk diantaranya menendang, memukul, meninju, menampar, mendorong, dan serangan fisik lainnya. Yang ketiga, bullying secara relasional, yaitu berupa tindakan pengucilan. Biasanya pelaku berusaha menyakiti korban dengan menyabotase status sosial mereka dengan cara mengasingkan korban dari kelompok, menyebarkan gosip atau fitnah. Pelaku berusaha menaikkan kedudukan sosial sendiri dengan mengendalikan atau mengintimidasi korban. Yang keempat, cyberbullying atau bullying secara elektronik. Bullying jenis ini dilakukan oleh pelaku melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, dan sebagainya. Biasanya dilakukan dengan cara melecehkan, mengancam, mempermalukan, dan menargetkan korban melalui media online. Sayangnya, kasus bullying ini menurut beberapa orang dianggap cukup sepele. Mereka mengatakan bahwa tindakan dari perilaku bully dilakukan atas candaan bersama teman. Akan tetapi, tindakan tersebut tidak wajar bagi korban dan dapat memberikan dampak yang sangat buruk bagi korban. Apakah kamu tahu dampak dari perbuatan itu? Dampak dari perbuatan bullying, yang pertama, bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada mental. Ia akan merasa takut dan tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak yang berwajib, ataupun di persidangan. Bagi korban, cenderung menjauhi sekolah, mengalami penurunan nilai dan prestasi belajar, menjadi cemas dan ketakutan, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Mari bersama-sama mencegah bullying dengan cara mengamalkan ajaran agama, aktif dalam kegiatan-kegiatan positif, menumbuhkan budaya anti kekerasan di lingkungan pergaulan. Hindari dan cegah bullying dari sekarang.